Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu masalah pentingnya konsistensi bahan pakan yang kita gunakan teman-teman dalam suatu proses pembesaran bebek pedaging. Kenapa seperti itu? Kenapa konsisten ini sangat penting sekali, dan tidak boleh pakan itu tidak boleh berubah-ubah. Kita jelaskan bersama-sama ya teman-teman dalam video kali ini. Tapi sebelum ke pokok pembahasan, kita berikan dulu sedikit ulasan tentang beternak bebek ya teman-teman. Begini teman-teman ya, kita beternak bebek itu jangan asal beternak ya teman-teman. Maksudnya bagaimana? Beternak ngasih makan, ngasih minum, bersihkan kandang lalu ditinggal pulang. Tidak seperti itu ya teman-teman menurut saya. Kita juga sesekali itu menongkrongi, artinya menunggui bebek itu sekitar 30 menit atau 1 jam sambil kita rokok atau ngopi, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa mengamati, oh begini loh bebek ini, ternyata ada beberapa yang cekrek seperti itu, ada beberapa yang pilek seperti itu. Kan dengan begitu kan kita bisa langsung mengambil tindakan atau langkah selanjutnya teman-teman ya. Jadi tidak asal beternak, tidak asal beternak ngasih makan minum lalu tinggal pulang, tidak seperti itu. Jadi ini menurut saya itu begitu teman-teman ya, menurut saya begitu. Kemudian kalau mungkin ada teman-teman yang ingin memulai beternak bebek, itu kendalanya memang banyak teman-teman ya. Tidak hanya dari segi biaya, namun juga dari segi apa ya, misalkan wah bebek kok diternak makannya banyak, nanti apa untung apa rugi. Itu tidak sedikit orang yang berbicara seperti itu teman-teman ya, tidak sedikit. Artinya itu pun juga dulu itu juga mengendorkan semangat saya teman-teman ya. Kata-kata orang seperti itu juga mengendorkan semangat saya untuk beternak. Memang itulah kenyataannya teman-teman ya, kenyataannya. Tidak sedikit teman-teman yang berbicara seperti itu. Opo ya untung seperti itu, bebek itu kan makannya sedikit, maaf makannya banyak, terus apalagi pakannya dilos itu ya apa untung. Itu banyak sekali teman-teman yang berbicara seperti itu, yang mengendorkan semangat, artinya menakut-nakuti, itu banyak sekali. Tapi semua tergantung masing-masing peternak ya teman-teman, masing-masing orang, tergantung apa ya, mental dan keyakinan orang-orang tersebut yang mau beternak itu. Jadi memang ya teman-teman, untuk yang mau memulai beternak bebek pedaging khususnya, itu memang di awal-awal itu memang sulit sekali untuk untung, itu sulit sekali teman-teman. Untuk mendapatkan untung 500.000 di awal-awal, misalkan 5 periode panenan, itu sangat sulit sekali di awal-awal. Per 100 ekor ya, itu sangat sulit. Karena mungkin juga belum terbiasa, belum tahu apa yang dimau bebek, kan seperti itu. Itu pun dulu juga terjadi di saya ya teman-teman ya.
Itu pertama kali pertama kali ternak itu saya ruginya itu 1.500.000 teman-teman ya, 1.500.000 sekian gitu untuk yang pertama kali. Untuk yang kedua itu saya hanya untung 98.000 teman-teman, 100 ekor. Bayangkan itu kalau tidak di nek ora kebentel ya teman-teman, bahasa Jawanya, kalau tidak nekat itu wis patah semangat teman-teman ya. Sudah sekali itu seperti itu. Jadi berhubung ini sudah saya niati dan dulu saya resign dari pekerjaan saya, terus menekuni ini saya teman-teman ya, menekuni ini. Jadi mau tidak mau saya bertekad untuk berhasil dalam beternak bebek, karena tujuan saya akan saya jadikan penghasilan utama dari ternak bebek ini. Jadi itu semangat saya. Nanti di lain waktu saya ceritakan lagi gimana perjalanan saya dari awal memulai beternak bebek ini sampai sekarang teman-teman ya. Nanti di lain waktu, di video terpisah. Kemudian kenapa dalam beternak bebek pembesaran ini konsistensi bahan pakan sangat penting sekali, bahkan mutlak harus dilakukan. Kenapa seperti itu? Begini ya teman-teman ya, bebek ini berbeda dengan kita manusia ya teman-teman ya. Ada kecenderungan untuk berganti-ganti pakan. Bebek ini tidak begitu. Apa enggak bosan Pak? Bebeknya makan itu terus. Itu kan bebek teman-teman ya, bukan kita manusia. Kalau kita manusia terkadang hari ini pagi kita ingin makan nasi pecel, kemudian nanti siangnya pengen sayur lodeh seperti itu, malamnya pengen mie ayam seperti itu. Itu kalau kita manusia. Tapi kalau bebek tidak seperti itu, dibutuhkan konsistensi bahan pakan. Artinya bahan pakan itu selalu sama dalam satu periode panenan seperti itu. Jangan seminggu pakannya bahan ini, seminggu lagi pakannya bahan itu. Tidak boleh begitu, karena bebek akan menyesuaikan ulang apa yang dipakan nanti untuk dicerna dalam tubuhnya. Jadi itu poin pentingnya kenapa harus konsisten bahan pakan. Dan kalau teman-teman ingin menggunakan bahan pakan, usahakan ya teman-teman itu yang mudah dicari di tempat teman-teman semua. Jangan menggunakan bahan yang sulit dicari. Misalkan kebi itu kan di semua daerah tidak kadang ada yang tidak tersedia ya teman-teman kebi itu. Maka kita akali, kita gunakan bahan lain. Misalkan dengan separator, ataupun dengan tepung roti, ataupun dengan katu yang bagus. Katu yang bagus, yang lembut, yang murni. Jangan yang kasar seperti itu. Bisa kita akali dengan tepung Kentucky atau bagaimana seperti itu. Jadi begitu teman-teman, cari yang mudah didapat dan selalu tersedia untuk bahan pakan. Jangan gonta-ganti. Itu nanti tidak bagus untuk pertumbuhan bebeknya. Kenapa saya bilang seperti itu ya teman-teman? Karena saya dulu juga seperti itu, mudah gonta-ganti teman-teman ya. Artinya dalam satu periode ini saya gonta-ganti dulu. Saya peternak sini bilang itu saya ikuti, peternak sana bilang begini saya ikuti. Alhasil malah tidak ketemu pakan yang bagus ya teman-teman, karena selalu berganti-ganti seperti itu.
Kalau bisa begini triknya teman-teman ya, kita pakai bahan yang misalkan KB yang mudah didapat di teman-teman semua, KB atau separator. Itu usahakan itu memakai bahan itu terus selama beberapa periode. Nanti misalkan di periode ini itu kok FCR-nya sedikit bengkak, nanti kita tambahi, kita racik ulang, tapi dengan bahan yang sama, tapi dengan perbandingan yang berbeda seperti itu. Misalkan 2 kg KB dengan 2 kg Kentucky kok hasilnya kurang bagus, ya nanti di periode selanjutnya kita ganti dengan perbandingan 3 kg 2 kg setengah KB dan 1,5 kilogram Kentucky. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Jadi bertahap kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi dengan pakan yang kita berikan, yang kita rubah juga seperti itu. Jadi itulah teman-teman ya, pentingnya konsistensi bahan pakan yang kita gunakan dalam beternak bebek pedaging. Karena kalau Anda memberikan bahan pakan yang berubah-ubah, setiap minggu berubah, sulit nanti bebekmu berkembang walaupun dengan memakai bibit yang berkualitas sekalipun. Jadi itu ya informasi yang dapat saya berikan untuk periode kali ini, video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.